Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi subhanahu salam wa abhana bi syariatil nabiyil karim. Asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para asatid, para masyayikh, guru-guru di negeri kita itu, para Pak Imam, ya, Bapak penghulu-penghulu masjid, dan seluruh masyarakat negeri kita itu, dan utamanya ibu-ibu majelis, 4 majelis yang menjadi tuan rumah hari ini, atau Saibul Bait, Saibul Hajjah. Semoga Allah merahmati katong semua. Para ustadz, para masyayikh, dan para alim ulama negeri itu, dan ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, qadar Allah. Katong tidak pernah membayangkan bahwa hari ini katong bisa bertemu di rumahnya Allah ini dalam rangka dan dalam semarak untuk kemudian menghidupkan panji-panji agama. Karena itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu, dan kemudian Allah juga akan meneguhkan kedudukanmu atau derajatmu. Hari ini dengan semangat Al-Quran sebagai pemersatu umat. Sesungguhnya Al-Quran ini memang pemersatu umat. Bayangkan kita tidak saling mengenal, saya dari Pelau, Ustaz Dahlan dari Tulehu, kemudian Ustaz Nakib, dan kemudian Ustaz Ali dari Jazira, Lehitu, dan ibu-ibu juga. Maka kemudian qadar Allah kita bertemu di sini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk silaturahim. Semata-mata adalah apa? Kemudian untuk menghidupkan agamanya Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ketemu ini adalah bagian daripada agennya agama yang kemudian menghidupkan. Karena sesungguhnya hanya dengan majelis-majelis ini tampak panji-panji Islam itu kemudian katong hidupkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu katong memang harus memahami bahwa Al-Quran itu sebagaimana Rasulullah kemudian sampaikan bahwa Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an yashabi. Semangat kita untuk belajar Al-Quran adalah karena sebagaimana diinformasikan oleh Rasulullah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Iqra'ul Qur'ana, baca Al-Quran. Karena sungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafi'an li ashabihi. Syafi'an itu memberi syafaat bagi orang-orang yang ahlinya dalam membacanya. Maka ibu-ibu yang hari ini katong bermajelis, katong dalam rangka bermotivasi untuk kemudian hanya mendapatkan pundi-pundi kebaikan daripada Al-Quran itu, keberkahan daripada Al-Quran itu. Maka sesungguhnya Al-Quran ini juga dalam pemersatu, karena dalamnya kemudian diinformasikan banyak keberkahan, rahmat, karunia yang kemudian akan katong dapatkan kalau kemudian katong hidupkan Al-Quranul Karim. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quranul Karim itu jangan kemudian katong jadikan sebagai pajangan di katong punya kamar, di katong punya laci-laci, atau sebagai simbolitas untuk kemudian menghiasi katong punya dalam ruangan. Karena itu apa? Perhatikan sabda Rasulullah SAW, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Rumah yang begitu mewah, yang katong lihat berapa lantai pun, atau anak-anak yang banyak, kemudian ornamen-ornamen dalam rumah yang begitu banyak. Tapi kemudian Rasul sampaikan bahwa jangan jadikan rumah kita itu menjadi kuburan. Apa sebabnya? Apa maksudnya? Karena sesungguhnya kalau kemudian katong tidak hidupkan kalamullah, Al-Quranul Karim dalam rumah, maka itu seperti kuburan. Kuburan itu dia sempit, dia gelap, yang kemudian tidak memberikan cahaya. Dan yang kemudian bisa menerangi itu apa? Al-Quranul Karim. Maka itulah sebagaimana saya sampaikan dalam hadis tadi itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadikan rumah itu sebagai surganya dengan keberkahan-keberkahannya lewat Al-Quranul Karim. Dan itu harus dimulai oleh ibu-ibu. Karena pondasi peradaban yang kemudian ingin dihidupkan terutama di negeri kita itu, maka itu harus diawali dengan Al-Quran. Katong tidak bisa membina bahwa katong punya generasi-generasi terbaik daripada generasi ini akan menjadi generasi terbaik di 10-20 tahun ke depan kalau kemudian tidak dilandasi dengan nilai agama. Maka nilai agama itu pondasinya adalah ibu-ibu yang meletakkan itu, bukan bapak-bapak. Ibu-ibu. Karena itu kemudian Rasul sampaikan al-ummi madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidikan utama dalam keluarga.
Maka ketika anak dia tumbuh besar menjadi anak yang bandel, anak yang tidak taat kepada orang tua, dan bahkan dia lebih kurang ajar menurut katong orang-orang Maluku, maka introspeksi pada katong punya diri, terutama ibu dan bapak. Jangan salahkan lingkungan, jangan salahkan masyarakatnya, tapi salahkan pada katong punya diri. Seberapa besar katong sudah bersusah payah untuk kemudian menanamkan nilai-nilai agama terhadap katong punya anak, utamanya membaca Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Bukankah Allah kemudian sudah menyampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Sesungguhnya dalam Al-Quran adalah petunjuk, hudan, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Maka Al-Quran ini harus katong jadikan, kalau kemudian katong punya HP ini katong bisa baca berjam-jam, katong sing mata sing capek. Kenapa Al-Quran yang katong hanya buka 1 menit 2 menit katong sudah lah. Ini juga adalah ujian. Ini juga adalah ujian. Tapi kemudian ujian itu kalau katong bisa melewati rintangan-rintangan daripada ujian itu, karena disitulah kemudian bersemayam bisikan-bisikan setan laknatullah. Maka kalau kemudian katong bisa melewati daripada bisikan-bisikan itu, maka katong akan menjadi orang-orang yang terbaik, muttaqin. Nah, itulah kemudian Allah menyampaikan juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, bisa dibuka. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah memanggil orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan masuklah ke dalam Islam secara kafah. Secara kafah. Apa maksud kafah? Kafah itu bukan berarti katong mau hidup untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat yang ulang, bukan. Karena katong terlahir menjadi seorang mukmin atau mukminat, tidak. Tapi bahwa totalitas katorang untuk menghadirkan nilai-nilai agama dalam katong punya perilaku kehidupan. Karena itulah kemudian menjadi pembeda antara orang mukmin dan orang-orang kafir. Katong menjadi pembeda itu adalah apa? Karena akhlaknya orang-orang mukmin itu lebih utama daripada orang-orang kafir. Dan itu kemudian sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bukankah katong selalu menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan, uswah, pelajaran yang terbaik? Karena dari kaulnya, dari fiilnya, ataupun dari takrirnya, itu kemudian menjadi pelajaran bagi katong bagi umatnya. Katong tidak bertemu dengan Rasulullah SAW karena sudah 4.114 tahun yang lalu atau 14 abad yang lalu. Tetapi bahwa nilai-nilainya selalu hidup, dan itu kemudian dihidupkan lewat umatnya. Maka ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, katong adalah bagian daripada umatnya Rasulullah SAW yang kemudian Allah mudahkan untuk kemudian katong menghidupkan majelis-majelis ta'lim seperti ini. Dan inilah kemudian Al-Quranul Karim menjadikan pemersatu bagi kita orang. Maka itulah sebabnya berkaitan dengan itu kemudian Al-Quran menginformasikan bahwa Isra dan Miraj, karena segala informasi ini kan lewat Al-Quranul Karim. Sebagaimana tadi disampaikan dari Sari Talawati yang terbaik itu, Quran surat Al-Isra ayat yang 1 itu. Al-Quran menginformasikan bahwa sesungguhnya kalimat yang berbaikan dengan Isra dan Miraj itu dibuka dengan kalimat Subhanallah. Subhanallah itu berarti adalah kalimat yang mengagungkan tentang kebesarannya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingin menempatkan kepada orang-orang kafir yang selalu mengelak Rasulullah SAW dalam syiarnya Nabi SAW. Yang kemudian Allah memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj lagi kepada Sidratul Muntaha. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah 6.032 kilo. Bayangkan kalau kita bisa tempuhkan dengan 1 hari, tidak mungkin, karena tidak masuk dalam logika. Tapi itulah kemudian kun fayakun. Allah berkehendak. Yang kemudian tidak mungkin pasti akan menjadi mungkin. Maka kemudian Allah ingin mempertunjukkan kepada orang-orang saat itu, orang-orang kafir, bahwa Allah punya kuasa untuk menjelaskan tentang keberkahan-keberkahannya. Karena itu kemudian Allah dalam ayat itu juga menjelaskan tentang Allah mempertunjukkan keberkahan. Allazi baraknahallahu. Memperjalankan keberkahan di sekelilingnya apa? Karena perjalanan Rasulullah itu ada menempati beberapa tempat, mencegah tempat-tempat. Rasulullah menempati Bukit Sina, yang kemudian pertemuan antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian menyinggahi tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem. Baru kemudian sampai ke Masjidil Aqsa untuk kemudian menunaikan sholat bersama dengan para anbiya. Lalu kemudian baru menuju ke Sidratul Muntaha. Maka ini kemudian Allah ini menunjukkan tempat-tempat yang kemudian diberkahi tadi itu. Dari Gunung Tursina, kemudian Bethlehem, kemudian sampai ke Masjidil Aqsa. Itulah tempat-tempat yang kemudian diberkahi. Tempat yang awalnya sudah diberkahi, lalu kemudian datang lagi seorang yang diberkahi lagi, maka dia menjadi tempat yang berkahi lagi. Maka itulah kemudian Allah punya kuasa untuk menunjukkan soal itu. Nah,
menyempurnakan soal perjalanan dari Isra dan Mi'raj adalah berkaitan dengan kado yang utama, yaitu salat. Maka salat itu ada menjadi pembanding dan menjadi pembeda antara orang-orang beriman dan orang yang tidak beriman. Katong boleh beriman, tapi katong boleh berislam, tapi katong belum tentu beriman. Maka katong semua ini mayoritas Islam, tapi katong belum tentu beriman. Olehnya itu aktualisasi daripada iman atau implikasi daripada iman itu adalah menyempurnakan salat sebagai penyempurna daripada amalan-amalan dalam ajaran agama. Maka jangan sekali-kali tinggalkan salat, karena sesungguhnya perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah menyempurnakan tentang ajaran agama di lewat salat itu. Lewat salat itu. Olehnya itu ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin akan disampaikan lagi atau mungkin ditambahkan lagi oleh para asatid, Ustaz Ali maupun Ustaz Nakib, dan beliau adalah orang-orang yang paham soal itu. Demikian, mohon maaf bila ada kata-kata yang berkenan, saya akhiri. Dawwa fiya subhanakallah wa ta'ala salam, akhiru dawahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.